Dari teman-teman media, terima kasih sebelumnya sudah hadir atas preskon yang akan saya buat bersama tim saya hari ini. Saya nggak bakal banyak bicara. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini, setelah saya pertimbangkan bersama tim, bersama Bang Elvi, Kak Fitri, dan juga kuasa hukum saya, ya, akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Dan juga ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya. Di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada ibu, kepada Umi, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Dan ini bisa menjadi peringatan untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Selebihnya saya akan menyerahkan kepada kuasa hukum saya, Bang Randy. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Abi sendiri bahwa hari ini, malam ini adalah hari ulang tahun dan hari yang paling berbahagia. Mungkin tadi Abi juga udah kasih tahu juga ya di sosial media ya, bahwa almarhum Uje itu ketika kelahiran Abi itu hari yang paling dinantikan. Nah, kemudian hari lahirnya Abi ini diberikan sebuah bakti lah, wujud bakti seorang anak kepada ibundanya. Dia akan memperjuangkan hak keluarga. Jadi malam ini kami akan secara resmi melakukan somasi, peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Jadi yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Nata Kusuma, Yogi Nata Sukma. Itu sangat jelas di komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok ternyata. Konteksnya ini adalah ketika Abi waktu itu dalam rangka apa ini? Itu lagi podcast. Oke. Yeah. Dalam podcast ditanya mengenai ijazah ya, yang nggak lulus SMA, dan kemudian dikomenlah oleh akun yang bernama Yogi Nata Sukma ini dengan komentar yang melukai perasaan seorang anak. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi tim kuasa hukum atau melalui manajer. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Ini adalah hak seorang warga negara, yang mana ketika haknya dilanggar kemudian masuk ke ranah kriminal, maka ada hak juga untuk bisa melaporkan
sehingga negara nanti berperan melalui aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut. Kemudian ada lagi akun Fransois Sigit, akun Fransois Sigit, ini Twitter ya, akun Fransois Sigit. Ini saya nggak akan sebutkan komentarnya apa, tapi bahasanya itu sangat kasar. Bahasanya sangat kasar. Saya nggak usah sebutkan komentarnya apa karena komentarnya kurang baik. Ini lebih-lebih lagi dari yang tadi. Kami peringatkan juga kepada akun Fransois Sigit untuk segera menghubungi kami atau dari manajemennya ABI dalam waktu 2x24 jam. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan waktu tersebut, maka kami akan melakukan proses hukum juga, lanjutkan ke laporan pada pihak polisian. Mungkin itu singkat dari kami. Jadi ABI di sini akan menuntut haknya agar dilindungi oleh negara melalui aparat penegak hukum apabila nantinya kita melanjutkan pada proses hukum. Sementara itu dulu dari kami tim kuasa hukum, mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi perlu kami sampaikan juga yang akan kita bahas di sini adalah konteks dua akun ini sebagai pembelajaran dan tidak ada lagi orang-orang, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan komentar-komentar yang bisa ya menjerat ke kasus hukum. Terima kasih. Ini kan baru 2 akun yang ingin disomasi ya, ibaratnya 2x24 jam. Ada penambahan akun nggak sih? Ibaratnya akun-akun yang lain kayak lebih dari 2 kali atau seperti apa mungkin? Oke, sementara 2 akun ini yang kami somasi secara langsung melalui verbali dalam forum ini. Apabila nantinya kita temukan ada akun-akun yang lain yang mungkin nanti akan berkembang, kita tidak perlu somasi lagi. Ya, sebelum dia hapus komentarnya akan kita laporkan juga. Ini sebuah pembelajaran, jadi tidak terbatas hanya pada 2 akun ini. Itu. Terima kasih. Sebenarnya amalan apa yang Pak Abi serap selama hidupnya ayah, apalagi kan ini ayah zaman dulu sering dicemooh orang tapi ayah diem aja. Tapi untuk amalan untuk ibu, tapi Pak Abi tuh berkata hari itu benar-benar menjadi garda terdepan untuk keluarga. Seperti apa Pak Abi? Ya, seperti yang sudah jelas dikatakan oleh baginda Rasul, beliau bilang ibumu, 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 lalu ayahmu. Yang jelas terdapat 3 kali pengulangan kata ibu, yang mana derajatnya ini sangat tinggi. Amalan apa? Ya amalan itu yang dikatakan sama Rasul. Mungkin kenapa dulu almarhum diem aja? Karena beda era. Era sekarang adalah era digital, di mana segala sesuatu itu pasti muncul di handphone. Dan ini era digital ini kan sangat berbekas ya, nggak bakal bisa hilang gitu. Karena jejak digital ini akan selalu ada. Dan ini jadi pelajaran bagi saya juga untuk berhati-hati ke depannya juga. Gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, Abi ini kan membela ibu ya, membela Umi dari ibu gitu. Saat mau menempuh jalur hukum nih, apa tanggapan dari Umi sendiri ke Abi? Ya, alhamdulillah Umi menyerahkan semuanya ini keputusannya kepada saya. Karena yang namanya anak, pas tahu ibunya dicemooh sama orang, dicaci maki sama orang, nggak mungkin kita diem. Dan Umi juga pasti nggak mungkin ngelarang. Ya kalau emang ini udah kesepakatan terbaik yang telah kita bicarakan, dan ini adalah keputusan terbaik, ya kenapa enggak? Umi mendukung.
pas saja Umi nggak terima, pas saja Umi sakit hati. Yang pasti Umi nggak bisa memperlihatkan itu ke teman-teman semua, dikarenakan ya harus jaga image ya pasti. Cuman saya sebagai anak yang mewakili keluarga, mewakili diri saya sendiri, bahkan mewakili ibu saya nggak main-main di sini. Reaksi Umi sendiri saat melihat komentar ini dan seperti apa? Sebenarnya gimana ya? Yang namanya ibu pasti nggak pengen kelihatan sedih, nggak pengen kelihatan sakit hati. Yang pasti Umi cuma istighfar, Umi berbenah hati, ya meminta pun kepada Allah. Yang pasti mendoakan agar orang ini juga selamat yang pastinya. Cuma balik lagi, saya anak nggak bisa tinggal diam. Gitu. Dari kapan dan kenapa baru sekarang ambil langkah? Oke, jadi gini, komenan ini muncul pada bulan Februari. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk speak up atau memberi somasi sekarang? Dikarenakan bulan Februari adalah bulan untuk saya berbenah diri dengan apa yang sudah terjadi. Itu adalah bulan untuk saya belajar, jadi saya fokus untuk pada diri saya sendiri untuk improve saya menjadi orang yang lebih baik. Lalu di bulan Maret, seperti yang kita tahu, sedang adanya bulan puasa, yang mana lebih baik kita beribadah dibanding mengurus hal-hal seperti ini, yang mana jadi membawa dosa, yang mana bisa mengurangi pahala puasa. Dan bulan April sepertinya adalah momen yang cocok, dikarenakan ini adalah hari ulang tahun saya. Setiap hari ulang tahun itu harus berkesan bagi saya, dan mungkin ini yang paling berkesan karena saya membela ibu saya. Apakah ada komunitas dulu terhadap akun-akun itu, misalnya komunitas dulu atau apa itu sebelum itu? Terus yang kedua, apakah ini hadiah istimewa Abi terhadap Umi? Apakah ada dan hadiah lain apa buat Umi? Hadiah lain, yang ulang tahun kan saya. Ini yang saya kasih dulu, bentuk bakti saya yang saya kasih. Gitu. Ya. Kalau untuk komunikasi nggak ada, sama sekali nggak ada. Dengan adanya somasi ini adalah menjadi media kita untuk memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beliau yang berkomunikasi dengan kita. Maksudnya membuka peluang damai tadi. Kita lihat nanti. Bang, kalau misalkan kedua akun ini menyadari bahwa perbuatannya ini dan meminta maaf, apakah akan dimaafkan atau tetap dilanjutkan ke jalur hukum? Ya, itu akan kita pertimbangkan lagi. Yang pasti kita akan tunggu kabarnya 2 hari ke depan. Jika tidak ada, yang jelas akan kita bawa ke jalur hukum. Gitu. Komentar tersebut masih ada sampai saat ini? Masih ada banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh nggak apa-apa. Jadi bukti. Tapi kita sudah mengamankan semua bukti ya kan, sudah kita dapatkan. Ini akun ini setelah preskon ini pun dia hapus. Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Abi ataupun melalui manajemen untuk ketemu Abi secara langsung, maka kami sudah meng-capture bukti-bukti tersebut. Kan polisian ini canggih sekarang, ada dari cybercrime yang bisa menelusuri benar akun ini punya siapa, dia mau tinggal di ujung dunia mana, itu bisa ketemu. Jadi akun tersebut kalau setelah dia melihat berita ini nanti sampai ke telinganya, dia hapus kemudian dia tidak berkomunikasi dengan kami, maka kami akan tetap melanjutkan ke jalur hukum. Gitu. Baik, ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh Pak? Bi, setelah 2 kali 24 jam ini sebenarnya tuntutannya apa sih Bi? Misalnya ada feedback dari mereka, konfirmasi dengan hukum, itu apa sebenarnya tuntutannya kalau mau diperdatakan atau memang diperdana gitu kira-kira? Gitu. Oke, gini, karena ini menyangkut dengan upaya proses hukum. Jadi 2 kali 24 jam itu adalah waktu yang kita berikan. Apabila dia masih punya etikat baik, kita tunggu kedatangannya untuk klarifikasi maksud dan tujuannya melakukan komentar itu.
Jangan-jangan dia disuruh, jangan-jangan